Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah li zikri. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para hamba Allah rahimakumullah. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Sang penggenggam jagat raya ini, Sang pemberi nikmat dan pencabut nikmat, yang menghidup dan mematikan. Dia adalah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian rongga. Tidak ada ilah selain la ilaha illallah. Salawat dan salam buat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang uswatun hasanah, contoh tauladan yang perlu kita tiru dalam kehidupan ini. Bagaimanapun bentuk profesi, sebagai pemimpin, beliau juga seorang pemimpin. Sebagai dokter, beliau juga seorang dokter yang terbaik di dunia. Seorang mahkamah agung, beliau juga seorang mahkamah agung pengadilan yang adil di dunia. Seorang panglima perang, beliau juga panglima perang angkatan bersenjata Allah Subhanahu wa taala. Seorang pebisnis, beliau juga seorang pebisnis. Seorang kepala keluarga, beliau juga kepala keluarga daripada istri dan anak-anaknya. Tidak ada seorang pemimpin yang multidimensi selain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah para hamba Allah rahimakumullah. Sebagai judul tausiah kita pada pagi hari ini adalah Islam tidak akan tinggal melainkan namanya. Islam tidak akan tinggal melainkan namanya. Al-Quran tidak akan tinggal melainkan tulisannya. Al-Quran tidak akan tinggal melainkan tulisannya. Para hamba Allah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuhu wa la minal qur'ani illa rasmuhu yu'ammiru masajidahum wa hiya kharabun an zikrillah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa, kata beliau, akan datang suatu zamannya bahwa Islam tidak akan tinggal melainkan namanya. Al-Quran tidak akan tinggal melainkan tulisannya. Dalam hadis tersebut ada dua intisari yang perlu kita pahami. Yang pertama, Islam tidak akan tinggal melainkan namanya. Di dalam Al-Quran Allah katakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Selain daripada Islam, tidak dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pikirkan. Inilah fungsi akal untuk berpikir. Benar nak Islam ini agama yang benar di antara agama yang lain? Apa artinya Islam? Islam artinya adalah secara bahasa selamat. Selamat dari apa? Orang yang memeluk agama Islam dirinya akan selamat di dunia dan akhirat. Siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah Islam artinya adalah huwal khudu'u wal inqiyadu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam artinya adalah tunduk dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita beragama Islam, di saat lahir, diazankan, bersyahadat, dia harus tunduk, patuh. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ubun-ubun kita sampai kepada telapak kaki. Seluruh rongga tubuh kita ini berada di dalam ketundukan dan kepatuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Islam. Tapi agama kita Islam. Kita akui Allah Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Tapi kita tidak tunduk dan patuh, berarti kita belum sepenuhnya memeluk agama Islam. Itu makanya kata hadis Nabi tadi. Akan datang suatu masa, satu zamannya, Islam tidak akan tinggal melainkan namanya. Astagfirullah. Apakah sudah datang zamannya? Sudah. Sudah datang zaman dan masanya. Betapa banyak di antara kita yang beragama Islam tapi tidak pernah tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam. Islam sama dengan KTP. Kalau KTP, lihat KTP agamanya apa? Islam. Pernah sholat, pernah 2 kali dalam 1 tahun. Kadang-kadang pun tidak. Jumat tidak, sholat subuh tidak, zuhur tidak, asar tidak, isya tidak. Lepas semuanya. Ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat. Islam tidak akan tinggal melainkan namanya. Di dalam satu hadis Rasulullah katakan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan salat, berarti dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat,
berarti dia telah meruntuhkan agama. Jadi orang yang sholat dia telah menegakkan agama. Dia telah patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Tapi kalau orang yang tidak sholat, dia meruntuhkan agama. Betapa banyak Bapak, Ibu, Saudara-saudara di keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, boleh jadi dalam rumah tangga kita, yang meruntuhkan agama. Ini berbahaya. Kalau di undang-undang pemerintahan, misalnya ada orang datang ke rumah kita, lalu mendobrak pintu atau memecah kaca, ini kan meruntuhkan rumah. Kaca dipecah, atau masjid misalnya, kaca masjid dilempar dengan batu, lalu dilapor ke pihak kepolisian, disuruh oleh pihak kepolisian datang ke tempat peristiwa. Siapa yang memukul kaca? Siapa yang merusak bangunan ini? Tetap dipanggil. Ini baru meruntuhkan bangunan. Bayangkan, orang yang meruntuhkan agama, orang yang tidak sholat, dia satu rumah dengan kita. Boleh jadi suami kita tidak sholat. Boleh jadi istri kita tidak sholat. Boleh jadi anak-anak kita tidak sholat. Boleh jadi cucu-cucu kita tidak sholat. Kita sudah berkumpul bersama orang yang meruntuhkan agama. Islam tidak akan tinggal melainkan namanya. Bayangkan anak. Kita satu rumah dengan orang meruntuhkan agama. Kita satu meja makan dengan orang meruntuhkan agama. Kita satu tempat air dengan orang meruntuhkan agama. Kita satu kamar dengan orang meruntuhkan agama. Atau di balik kita kamar orang yang meruntuhkan agama. Kita sama duduk dengan orang meruntuhkan agama. Boleh jadi anak kita tidak sholat, istri tidak sholat, suami tidak sholat. Anak tidak sholat, yang kasih belanja kita, yang kasih makanan kita, membayar sekolahnya kita, memberi puasanya kita, sementara dia tidak sholat. Ini tanggung jawab daripada orang tua, dunia dan akhirat. Kenapa kita biarkan anak tidak sholat? Apalagi bapak-bapak seorang suami, kepala keluarga, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti kalau istri dan anak-anak tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah melakukan ibadah sholat. Tidak bisa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Sholat itu wajib 5 kali sehari semalam. Kalau tidak berdosa. Apa artinya dosa? Salat subuh kita tinggalkan 1 kali, dosanya besar. Dalam 1 hari 5 kali tidak sholat, dosanya berapa itu? Dosa artinya adalah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, dia nanti akan mendapat ancaman dan siksaan. La ilaha illallah. Orang yang tidak sholat nanti akan disiksa, akan diazab. Di dunia nanti akan diperlihatkan, apalagi di alam barzah, di yaumil akhir. Jangan pernah tinggalkan sholat. Bapak, ibu, saudara-saudaraku, lakukan ibadah sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang daripada agama. Tiangnya agama adalah sholat. Dalam satu rumah, tonggaknya satu rumah itu akan kuat karena rumah ada tonggak. Tonggak seseorang itu adalah sholat. Kalau rumah tidak ada tonggak, mudah akan runtuh. Begitu juga dengan orang.
Kalau dalam diri seorang dia tidak menjalankan sholat, dia akan terombang-ambing dengan kehidupan dunia. Hawa, nafsu, dunia, setan akan selalu dia ikuti. Percaya. Jangan biarkan yang 4 ini hidup dalam diri kita. Hawa, dunia, nafsu, setan. Sementara yang 4 kita tidur. 4 yang tidak pernah kita bangunkan dalam hidup ini. Kita biarkan dia tidur. Mana yang 4? Iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah. Kita ini mulia karena 4 inilah hidup di dalam diri kita. Iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah. Yang 4 ini tertutup karena yang 4. Hawa, nafsu, dunia, setan. Kalau yang 4 ini dibiarkan bangun di dalam diri kita setiap hari, kita akan selalu terombang-ambing dalam hidup. Di dalam Al-Quran sudah Allah katakan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Setan memang tidak kelihatan tapi terasa oleh kita. Bisa kita merasakan bagaimana bisikan-bisikan jahatnya setan itu. Jamaah rahimakumullah. Jangan pernah tinggalkan ibadah salat. Rukun Islam itu 5. 5 jari ini rukun Islam. Casing HP ini Islam. Nah, ini simbol saja. Supaya kita mudah memahami. Kita simbolkan jari-jari. Ini rukun Islamnya 5. Casing HP Islam. Nah, Islam akan kuat di dalam diri seorang dipegang. Dia melakukan rukun Islam yang ke-5. Nah, ini kuat kan? Nah, jari yang 5 rukun Islam, casing HP, agama Islam kita barat. Rukun Islam ada 5, wajib kita lakukan. Tapi ada syaratnya. Rukun Islam yang ke-5 adalah menunaikan ibadah haji. Bagi siapa? Kalau kita mampu. Ada kelebihan uang, dia wajib melakukan ibadah haji. Kalau tidak, dia berdosa. Kalau tidak mampu, tidak ada uang, wajib tadi gugur. Tidak melakukan ibadah haji, tidak berdosa. Nanti ditanya di yaumil akhir, tidak ada apa-apa. Ia tidak mampu. Makan aja susah. Rukun Islam yang ke-4 adalah membayar zakat. Ada syaratnya. Mampu nisab dan haul. Harta dizakatkan itu berlebih, ada ukurannya. Kalau emas 85 gram emas, dia wajib zakat. Kalau ternak tidak salah, kalau kerbau, kalau sapi 30 ekor wajib zakat. Nah, jadi ada nisab ukuran harta dizakatkan, ada diatur dalam agama. Nah, kemudian ada haul 1 kali dikeluarkan dalam 1 tahun. Kalau harta tidak ada, tidak cukup nisab, tidak wajib mengeluarkan zakat. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Gugur rukun Islam yang ke-4. Tidak berdosa. Tidak akan ditanya nanti yaumil akhir. Harta tidak ada dizakatkan. Apa yang dizakat? Makan saja susah. Rukun Islam yang ke-3 adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Bermukim, bertempat tinggal di kampung halaman. Kemudian dia mampu dirinya berpuasa, tidak sakit. Kalau tidak bermukim di kampung halaman, musafir,
dia boleh mengqada, boleh berbuka puasa. Kalau misalnya sakit, tidak mampu berpuasa dia, penyakit mah dan sebagainya, dia lemah atau sudah tua, tidak mampu berpuasa, puasa tidak wajib baginya, boleh diganti dengan membayar fidyah atau qada. Gugur rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam 5, ingat, kita simbolkan tadi jari-jari rukun Islam. Casing HP ini adalah agama Islam. Rukun Islam yang 3 sudah gagal, gugur. Kalau kita tidak melakukan, tidak berdosa. Rukun Islam yang kedua adalah melakukan ibadah sholat. Ibadah sholat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Al-Quran Allah katakan, alladzina yazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ingat aku, kata Allah, dirikan sholat qiyama, dalam keadaan berdiri. Tidak sanggup kita berdiri. Wa qu'uda, dalam keadaan duduk. Tidak sanggup kita duduk. Wa ala junubihim, dalam keadaan tidur. Menyebut dan mengingat dengan isyarat. Tidak ada alasan tidak salat. Oh, sakit kita, tidak ada alasan, salat tetap. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, tidur. Dalam bahasa isyarat. Jangankan waktu hidup, sudah mati pun wajib disolatkan oleh orang yang masih hidup, fardu kifayah hukumnya. Kalau tidak disolatkan oleh orang masih hidup, kita sudah meninggal, berdosa. Sampai mati, solat wajib. Tidak ada alasan tidak solat. Kita simbolkan tadi. Solat adalah telunjuk. Islam adalah casing HP. Pertama tadi casing HP dipegang dengan 5 rukun Islam kuat. Menunaikan ibadah haji, ada syaratnya mampu. Kita lepaskan dari casing HP, masih bisa kita memegang casing HP Islam ini. Rukun Islam yang keempat, bayar zakat. Ada kemampuan harta. Kalau tidak mampu, gugur, tidak berdosa. Kita masih bisa memegang casing HP. Ini simbolnya Islam tadi. Rukun Islam yang ketiga, membayar berpuasa dalam bulan Ramadan. Kalau mampu, sehat. Kalau tidak sehat, boleh bayar fidyah atau mengqada. Islam masih bisa kuat di dalam diri seseorang, dipegang oleh 2 rukun Islam. Sementara sholat rukun Islam yang kedua, tidak ada alasan tidak sholat. Sekalipun dalam keadaan sakit, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, tidur, sudah mati disolatkan. Kita lepaskan rukun Islam yang kedua dari Islam dirinya seseorang. Kita lihat. Kita lepaskan rukun Islam. Sholat, kita ibarat simbolkan kepada telunjuk. Kalau 2 telunjuk dan ampu, rukun Islam kedua tinggal lagi, sholat dan syahadat, masih sanggup kuat Islam dalam diri seseorang tadi. Masih sanggup memegang HP ini dengan 2 telunjuk dan casing. Sekarang sholat tidak. Subuh tidak, zuhur lepas, asar capek, maghrib mandi, isya istirahat tidur. Tidak sholat 5 kali semalam. Lepas sholat dalam dirinya dalam 1 hari. Coba kita lihat, kita saksikan. Telunjuk rukun Islam, sholat, jatuhkan. Artinya orang yang tidak sholat, Islam terlepas dari dirinya. Kembali kepada artinya Islam. Huwal khudu'u wal inqiyadu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah tunduk dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para hamba Allah. Kita ulangi lagi. Nih, rukun Islam sholat.
masih sanggup, ini Islam, masih sanggup dia memegang Islam di dalam dirinya. Dia masih sanggup dia beragama Islam bertahan di dirinya. Dia masih sanggup dia. Islam masih kuat. Masih ada tanda agama dalam dirinya. Ini buktinya. Kalau dia sholat, masih ada tanda agama di dalam dirinya. Tapi kalau dia tidak sholat, kita ibaratkan tadi, jari jemari adalah rukun Islam. Casing HP adalah Islam. Sanggup ada nak tanda agama dalam dirinya kalau dia tidak sholat? Kita lihat, kita coba lagi. Islam, rukun Islam yang kedua, sholat. Dia tidak melakukan sholat, tanggal daripada, gugur daripada dirinya. Apakah ada tanda agama di dirinya? Kita lepaskan telunjuk dari casing HP ini. Apa bisa terpegang? Tidak. Lihat. Jatuhkan. Lepaslah, gugurlah Islam dari dirinya. Kita ulangi lagi. Dia tidak sholat. Casing HP ini Islam. Perhatikan. Lepaskan. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Astagfirullah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para hamba Allah, jangan pernah tinggalkan ibadah salat di dalam kehidupan. Itulah yang akan menolong amalan pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dalam satu hadis Nabi katakan, awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah min amalihi sholat. Amalan pertama kali diperiksa oleh Allah di hari kiamat ada amal ibadah sholat. Haji belum diperiksa, zakat belum, puasa belum, tapi sholat diperiksa. Hati-hati, jangan pernah tinggalkan ibadah sholat. Camkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.